Beliau juga punya kisah berhubungan dengan masalah mendidik diri beliau dan juga pemimpin-pemimpin yang biasa beliau atau yang sudah beliau tunjuk. Satu waktu pernah Umar bin Khattab memiliki anak yang bajunya sobek kemudian ditambal. Pada saat ditambal baju tersebut, keesokan harinya robek lagi, ditambal lagi yang kedua kalinya, sampai terdiri baju tersebut dari beberapa kali tambalan. Teman-teman anak Umar ini mengolok-olok anak Umar. Anak Amir Mukminin bajunya sobek, anak Amir Mukminin bajunya ditambal. Sampai anak Umar bin Khattab ini menangis pulang dan berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, masih anak-anak, masih kecil. Teman-temanku mengolok-olok aku karena bajuku ditambal. Bisa gak ayah belikan aku baju?" Kata ayahnya, "Kalau sekarang," kata Umar radhiyallahu anhu, "kalau sekarang saya gak punya uang oleh anakku untuk beli baju. Bayangkan untuk beli baju berapa dirham aja gak pegang uang pada saat itu." Radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Tapi aku akan coba mengirim surat kepada penjaga Baitul Mal." Itu adalah surat dari Umar bin Khattab kepada penjaga Baitul Mal waktu itu, dan dikatakan, "Saya meminta secara pribadi, bukan kebutuhan negara, agar Anda meminjamkan saya uang untuk membelikan baju buat anak saya yang akan saya bayar bulan depan di gaji nanti. Ada gajinya Umar bin Khattab, saya akan ambil gaji, di gaji saya dipotong." Lalu waktu sampai surat tersebut di tangan penjaga Baitul Mal, kita perhatikan di sini bagaimana penjaga Baitul Mal juga ini orang yang beriman. Dia membalas surat Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai Amir Mukminin, kalau saya pinjamkan kepada Anda uang ini, apakah Anda punya jaminan masih bisa hidup sampai bulan depan sehingga Anda bisa membayarnya?" Perhatikan ini dialog antara atau surat antara seorang pemimpin yang menunjuk pegawainya, dan pegawai menulis seperti itu. Waktu tiba surat penjaga Baitul Mal kepada Umar bin Khattab, Umar bin Khattab pun menangis. Menangis sambil berkata kepada, atau dalam kalimatnya yang masyhur, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada saya orang-orang yang seperti ini." Lalu beliau berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, bersabarlah. Kalau ayahmu ini masih hidup sampai bulan depan dan menerima gaji, maka pasti saya akan memberikan kamu baju." Ini sebuah pelajaran yang besar dari Umar radhiyallahu anhu, dan kita lihat dari awal kisah tadi beberapa jam kita jelaskan, hampir semua yang berhubungan dengan beliau itu pelajaran demi pelajaran. Hidupnya dipenuhi dengan kisah-kisah yang luar biasa, yang menjadi ibrah, yang menjadi pelajaran. Dan beliau sudah mendahului kita semua dengan kemuliaannya. 1400 tahun lebih sekarang Umar bin Khattab sudah meninggal, kita masih bisa terkesan, kita masih bisa terkesimak, kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian di zaman beliau, bahkan menjadi hukum-hukum fikih yang dilakukan oleh seluruh umat Islam. Sebagaimana tadi kita jelaskan dalam beberapa poin, bagaimana Umar bin Khattab menjadikan atau dijadikan keputusannya sebagai hukum di jalan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat tegas dalam agama Allah ini. Tidak main-main kalau memang hal itu perlu ketegasan. Dalam sebuah kisah pernah ada seorang Yahudi dengan munafik. Yang munafik ini hutang dari orang Yahudi. Kemudian tiba masa si Yahudi menagih dari munafik. Munafik bilang, "Gak ada uang kamu sama saya." Cekcoklah dua orang ini, lalu diambil kesimpulan kita berhukum aja. Waktu itu Nabi SAW masih hidup. Maka datanglah keduanya ke Nabi SAW. Nabi SAW melihat sesuai dengan data-data yang ada, Yahudi punya hak. Kata Nabi SAW, "Berikanlah haknya si Yahudi ini, karena memang kamu berutang sama dia, ada buktinya jelas." Ternyata keluar munafik ini tetap bilang, "Saya nggak mau bayar." Belum puas cari orang lain, dicarilah Abu Bakar. Ketemu Abu Bakar. Siapa setelah Nabi SAW? Abu Bakar, orang yang dianggap dimuliakan, datang ke sana. Memperlihatkan kasus kepada Abu Bakar, dipaparkan. Abu Bakar berhukum seperti hukum Nabi SAW, bahwasanya haknya Yahudi. Ternyata keluar dari rumah Abu Bakar, si munafik belum puas juga. "Saya belum mau bayar." Baik, Yahudi bilang, "Kalau begitu kita cari orang lain." "Kamu mau?" "Iya." "Siapa?" "Umar bin Khattab." Datang kepada Umar radhiyallahu anhu di rumahnya. Begitu datang ke rumahnya, Umar bin Khattab mengatakan, "Siapa kalian?" Satu mengatakan mengaku muslim tapi dia orang munafik. Di sini di riwayat tidak disebutkan namanya. Kemudian yang satu juga Yahudi.
Lalu Umar bertanya, ada apa dengan kalian? Dia bilang, ini, Yahudi bilang, ini si Fulan, utang dengan saya tapi nggak mau bayar, dia tidak mau akui. Lalu Umar pintar, Umar bertanya kepada mereka berdua, apakah kalian sudah pernah bertanya tentang masalah hukum ini sebelum datang ke sini? Kata mereka berdua, sudah. Kata Umar kepada siapa? Mereka bilang, kami telah datang kepada Muhammad. Jadi kan? Kata Umar, apa hukumnya? Kata Muhammad memberikan hak kepada si Yahudi ini, kata si munafik. Karena alasan-alasan yang sudah dipaparkan. Lalu kalian kemana lagi? Mereka berkata, kami sudah ke Abu Bakar. Apa hukumnya Abu Bakar? Sama saja dengan hukumnya Muhammad SAW. Lalu Umar berkata, untuk apa kalian datang kepada saya? Keduanya mengatakan, kami ingin berhukum. Umar bilang, baiklah, tunggu sebentar. Umar masuk ke dalam mengambil pedang. Kemudian mengejar keduanya, akan menebas keduanya. Dua-duanya lari dari rumahnya Umar. Lalu Umar berkata, apakah kalian sudah berhukum kepada Rasulullah SAW? Masih ragu? Datang ke Abu Bakar lalu masih ragu, lalu datang kepada saya minta hukum, ini hukum saya. Pedang ini, gitu kan. Jadi beliau Rasulullah tidak main-main dengan hukum, gitu kan. Kalau memang sudah saatnya, saatnya, gitu kan. Seperti itu gambarannya. Dan tentu apa yang akan kita sampaikan, dipaparkan di buku ini, belum semua kisah Umar ternukilkan. Jadi bukan mustahil ikhwah-ikhwah sekalian, kalau anda pernah mendapatkan kisah lain tentang Umar asal riwayatnya sahih, itu tidak ada masalah. Karena cukup banyak riwayat yang dinukil yang memang belum dinukil di sini. Di antaranya ada kisah Umar bin Khattab dengan rahib, seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam akhirnya karena sifat Nabi SAW. Dan ini sudah saya sebutkan di bahasan pada saat menjelaskan tentang kelebihan Nabi SAW. Ringkas ceritanya ada seorang Yahudi yang pernah Nabi SAW utang dengannya 20 sak kurma. Satu sak kurma 2,5 kilo. Kemudian Nabi SAW sepakat akan dibayar di waktu tertentu. Ternyata belum tiba waktunya, orang Yahudi ini sudah datang, pendeta Yahudi sudah datang dan langsung berdiri di sebelah Nabi SAW, mencekik leher Nabi dengan sisa kain imamahnya, alaihissalatu wassalam. Lalu orang-orang pada saat itu lagi hadir di masjid dan semuanya pada melihat kejadian tersebut. Akhirnya Umar bin Khattab yang ada di depan saf mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya menebas lehernya Yahudi ini. Lalu Nabi SAW memberikan isyarat untuk duduk Umar. Lalu Nabi SAW dalam kondisi tercekik menanyakan kepada Yahudi, ada apa hai Yahudi? Kata Yahudi ini, bayar hutangmu hai Muhammad. Kata Nabi SAW, kan belum tiba saat waktunya. Dia bilang, tetap saya mau dibayar sekarang. Maka Nabi SAW dalam kondisi duduk tercekik dan Yahudi ini berdiri menarik imamah beliau SAW, berkata kepada Umar, wahai Umar, pergilah ke Baitul Mal dan ambillah 20 sak kurma, bayarkan utang saya dan tambah 20 sak lagi. Kata Umar, ya Rasulullah, 20 sak pertama utang anda, 20 sak kedua untuk apa? Kata Umar, kata Nabi SAW, itu hukuman karena kau sudah menakut-nakuti dia. Kau tadi sudah mengancam akan menebas lehernya. Artinya Nabi SAW seakan-akan memberikan isyarat, kalau saya masih ada jangan ambil keputusan, gitu kan? Maka Umar pun pergi ke Baitul Mal, meninggalkan Yahudi ini. Yahudi jalan di belakangnya sambil marah dengan Yahudi ini. Tiba di Baitul Mal, Umar bin Khattab menyiapkan 20 sak kurma, diberikan kepada Yahudi itu. Waktu mau disiapkan 20 sak kedua, Yahudi ini bilang, gak usah hai Umar. Kata Umar, kenapa? Dia bilang, Umar, apa kau tahu siapa saya? Kata Umar, saya gak mau tahu siapa kamu. Dalam kondisi marah gitu kan. Langsung dia sebutkan namanya, saya Fulan bin Fulan. Namanya ini kebetulan nama salah satu pendeta Yahudi yang terkenal sudah lama masuk Islam. Kata Umar, saya tanya kamu atas nama Allah, apakah kau dia? Dia bilang iya. Bukankah kau tahu itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata dia, ya saya tahu. Lalu kenapa kau lakukan perbuatan tadi sementara kau tahu adalah Nabi Allah? Kata si Yahudi, hai Umar, apa kau kira saya gila? Saya datang ke masjid kalian, mencekik Nabi dan Raja kalian di hadapan kalian. Saya sudah siap mati pada saat itu. Karena saya ingin membuktikan satu hal dari Muhammad yang belum saya temukan padanya. Semua ciri kenabian, Nabi terakhir ada pada diri Muhammad. Semua sudah saya temukan. Fisiknya, tempat tinggalnya, nama-namanya, tinggal ada satu belum. Ghalaba hilmuhu ghadabuh. Emosinya dikalahkan dengan kasih sayangnya. Dan tadi itu saya sengaja nagih sebelum waktu, saya sengaja cekik lehernya. Tujuannya untuk memancing emosinya. Ternyata memang kasih sayangnya mengalahkan emosinya. Dan sekarang saya mengucapkan Umar asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini syahadat orang tersebut di depan Umar radhiyallahu anhu. Ini diantara kisah yang belum dinukil tentunya. Ada juga kisah yang lain, kisah tentang masuk Islam, kisah tentang Umar radhiyallahu anhu zaman khilafahnya. Beliau sempat keliling kota Madinah di malam hari. Kemudian beliau menemukan ada satu laki-laki Badui. Laki-laki Badui ini kebetulan lagi menancapkan tali kemahnya sambil mengikat kenangan tali untahnya. Dan di dalam kemahnya ada suara rintihan
perempuan yang sedang menangis. Maka Umar pun lewat dan berkata setelah memberikan salam, wahai laki-laki, hai rajul, bahasa Arabnya, wahai rajul, siapa kamu ini? Dia mengatakan, saya orang musafir dari Badui padang pasir, lagi lewat malam, kemalaman saya lihat ada tanah kosong, saya tebar kemah saya mau nginap di sini. Kata Umar, suara siapa tuh rintihan dalam kemahmu? Dia bilang, sudahlah saudaraku, pergilah, tidak usah campurin itu. Kata Umar, mungkin saya bisa bantu. Kata orang itu suara istri saya yang mau melahirkan, ya, tapi tidak ada yang bantu. Saya nggak tahu bagaimana melahirkan perempuan, dan juga tidak ada wanita yang saya kenal di Madinah bisa minta bantuan, apalagi itu tengah malam. Dan sebagian ulama menukil kisah ini di tahun 23 Hijriah, tahun terakhir Umar radhiyallahu anhu hidup. Dan juga ya, pada saat itu tengah malam, di awal malam, dia itu sekitar jam 12 malam gitu kan, jam 11, jam 12 malam, yang orang waktu itu sudah tidur semua. Jadi ini Umar bin Khattab sedang mengontrol, mengawasi sendiri. Ringkas cerita adalah Umar bin Khattab lalu berkata kepadanya, maukah kau saya datangkan seorang wanita dari Madinah yang bisa membantu istrimu melahirkan? Dia bilang mau. Perlu jemaah tahu bahwasanya laki-laki Badui ini belum tahu kalau ini Umar bin Khattab, belum tahu kalau ini khalifah. Umar pun radhiyallahu anhu lalu pulang, dia tidak membangunkan ya, penasehat-penasehatnya, atau mungkin dokter, tabib ya, kalau kita zaman dulu dikatakan ya dengan istilah tabib ya, atau orang yang bisa mengobatin, atau bidan mungkin perempuan yang bisa melahirkan. Tidak, dia pulang ke rumahnya, dia bangunkan istrinya. Yang waktu itu istrinya adalah Ummu Kalsum, anaknya Ali radhiyallahu anhu. Lalu berkata Umar bin Khattab, wahai cucunya Rasulullah, apakah kau mau mendapatkan pahala seorang wanita muslimah yang mau melahirkan malam hari nggak ada yang tolong? Ummu Kalsum radhiyallahu anha juga punya iman yang kuat, anaknya Ali radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW. Dia tidak mengatakan, wahai Amir Mu'minin, carilah wanita Ansar yang bisa melahirkan. Tidak, dia mengatakan dengan jelas dan tegas, tentu saja saya ingin dapat pahalanya. Kata Umar, siapkanlah persiapan, perlengkapanmu untuk melahirkan dan ikut sama saya. Maka jalanlah pada malam itu, saudaraku sekalian, dua orang, raja muslim dan ratunya. Tidak ada pengawal, tidak ada yang dampingin, dan tidak ada media yang akan mengekspos itu. Karena yang sedang dibantu seorang Badui yang cuma lewat, besok pagi mau pergi lagi. Gak ada yang tahu, tengah malam nih. Ya, kita tahu sekarang banyak orang mau melakukan satu perbuatan, kegiatan, kena ada eksposnya. Kemudian bisa mengangkat namanya. Sama sekali enggak. Jalanlah keduanya, tiba di kemah orang Badui tersebut. Ringkas ceritanya, kata Umar bin Khattab kepada istrinya, masuklah ke kemah dan selesaikan tugasmu. Istrinya pun akhirnya membantu wanita tersebut melahirkan. Gak lama kemudian, sementara menunggu tentu Umar bin Khattab ngobrol sama orang Badui ini, dan orang Badui belum tahu kalau Umar bin Khattab, ngobrol-ngobrol aja seperti biasa. Lalu kemudian terdengar suara bayi dari dalam, dan Ummu Kalsum, istri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu majma'in, berkata, ya Amir Mukminin, wahai pemimpin orang yang beriman. Jadi ini hai raja, beritahukan kepada laki-laki di sebelahmu kalau istrinya sudah melahirkan normal. Begitu mendengarkan kalimat Amir Mukminin, si Badui tadi dari tempat duduknya turun ke tanah, ketakutan, lalu berkata, apakah anda Amir Mukminin Umar bin Khattab? Umar bin Khattab mengatakan kepada dia, ala rizkika, tenang aja. Dia bilang, diulangi, apakah anda Amir Mukminin Umar bin Khattab? Kata Umar, iya, saya Amir Mukminin Umar bin Khattab, dan yang membantu tadi melahirkan istrimu itu adalah Ummu Kalsum, anaknya Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah SAW. Maka orang ini pun menangis pada saat itu dan berkata, Maha suci Allah yang telah mengaruniakan saya nikmat yang tidak terhingga malam ini, karena saya telah didepani duduk oleh raja ya, muslimin, dan istri saya telah dibantu melahirkan oleh ratu muslimin, dan anak saya disentuh pertama kali dengan kulit cucu Nabi SAW. Kita lihat bagaimana perilaku Umar bin Khattab yang luar biasa, gitu kan? Setiap perilakunya menjadi sebuah pelajaran. Kisah yang lain juga, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah satu malam jalan, kemudian menemukan ya, di luar kota Madinah tentunya ini kisah yang sahih adalah di luar kota Madinah. Kemudian dia lagi jalan dan dia temukan ternyata ada seorang wanita yang sedang duduk, kemudian di sebelahnya ada 3 orang anak yang sedang menangis. Kemudian Umar bin Khattab pun datang sambil mengatakan, ya, Assalamualaikum wahai pemilik cahaya api itu. Lalu wanita itu menjawab. Setelah itu Umar mengatakan, apakah engkau mengizinkan aku mendekat? Kata wanita itu, mendekatlah tapi dengan sopan, kalau enggak pergilah. Kata Umar bin Khattab pada saat mendekat, ada apa? Wahai hamba Allah. Dia bilang, dan kenapa anak-anakmu menangis? Dia bilang, saya sudah berapa hari enggak makan, anak saya kelaparan, butuh makanan. Terus apa yang kamu masak di panci? Yang saya masak di panci sebuah batu yang saya masukkan supaya anak-anak saya kira saya masak, dan ini sudah 3 hari berjalan. Sementara Amir Mukminin tidak perhatian kepada kami. Dia tidak tahu kalau ini Umar bin Khattab.
Lalu Umar pun berkata kepada temannya, kalau tidak salah itu bersama dengan Ubay bin Ka'ab. Mereka berdua lalu menuju ke Baitul Mal, mengambil kebutuhan muslimin, dipikul. Kemudian Umar berkata, angkatlah ke pundakku. Kata Ubay, biar saya yang angkat Amirul Mukminin. Kata Umar, angkat ke pundakku sampai 3 kali. Ubay terus mengatakan, biar saya Amirul Mukminin. Kata Umar, apa kau ingin memikul dosaku pada hari kiamat? Maka Ubay pun diam. Lalu pergilah mereka berdua ke sana. Lalu Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu, dalam riwayat ini dikatakan meniup panci yang tadinya apinya sudah mulai redam, ya, sampai terlihat asap dan percikan-percikan api berada di antara jenggot beliau. Dan waktu itu Umar bin Khattab memiliki jenggot yang sama Nabi SAW sampai ke dadahnya, radhiyallahu anhu. Kemudian beliau meniup di tengah malam, seorang raja meniup api panci untuk memasakkan masyarakatnya. Setelah terbakar api tersebut, lalu Umar bin Khattab mengatakan kepada ibu tersebut, taburilah gandum di atas air. Lalu Umar yang mengaduknya. Terus diaduk sampai menjadi kental, menjadi makanan. Ditaruhlah garam, ditaruhlah segala kebutuhannya. Kemudian setelah itu diberikanlah makan oleh Umar bin Khattab. Dikatakan, berikan saya nampan, dikasih nampan, ditumpah. Kemudian diberikan makan anak-anak tersebut sampai semua kenyang. Setelah kenyang, kata Umar, ambillah ini semua. Lalu ibu tersebut berkata, sungguh demi Allah kau lebih baik daripada Amir Mukminin. Dia tidak tahu kalau ini Umar bin Khattab. Kata Umar, janganlah berkata begitu wahai ibu. Kalau kau satu waktu bertemu dengan Amir Mukminin, kau pasti akan menemukan saya ada di sana, gitu kan? Hanya begitu saja. Lalu Umar bin Khattab memegang tangan Ubay, sama-sama keluar. Kata Ubay, waktu Umar bin Khattab, Amir Mukminin, meninggalkan tempat tersebut, lalu dia menyelip di antara semak belukar seperti binatang buas yang sedang mengintai mangsanya. Dilihat dengan teliti ke arah ibu tadi sama anak-anak itu. Lalu setelah itu dia lihat anak-anak tersebut yang tadinya nangis, tidur, bangun, bermain, ceria, gitu kan. Lalu Umar bin Khattab mengangkat kepalanya, ya, seakan-akan berhenti untuk memata-matai dan berkata, segala puji bagi Allah yang selamatkan saya dari orang-orang ini yang akan menuntut saya pada hari kiamat. Perilaku yang sangat luar biasa dari seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cukup banyak kisah yang berhubungan dengan hal-hal yang seperti ini.